Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihil 'azimah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ma'asyiral mu'minin, hafazakumullah. Alhamdulillah, senantiasa terucapkan melalui lisan kita dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala memaktubkan diri kita sebagai hambanya yang bersyukur. Kalaulah Allah tuliskan, tetapkan kita sebagai hambanya yang bersyukur, niscaya kegembiraanlah yang Allah berikan kepada kita. Karenanya khatib ingatkan agar senantiasa kita bersyukur walaupun baru mampu melalui lisan kita. Ma'asyiral mu'minin, hafazakumullah. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan suri tauladan dalam menghadapi kehidupan dan penuh keindahan dalam menghadapi kehidupan. Karenanya sudah selayaknya kita mencontoh beliau, mengikuti jejak-jejak langkah beliau, agar kita ketika menghadapi masalah dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan dalam menghadapi masalah tersebut. Maka tidak heran betapa banyak para ulama menuliskan, membuat salawat-salawat. Setelah salawat beliau berdoa. Contoh adalah Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil Fatih lima ughliq, disebut dengan salat Fatih. Sebagian ada yang menuliskan salawat nariyah, sebagian ada yang menuliskan salawat ashqilil zalimin bil zalimin, menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepadanya agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita dalam berbagai hal. Ma'asyiral mu'minin, hafazakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatikum. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita, kemudian Allah mengambil sumpah dari kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka kita menjawab, qalu bala, ya, engkau adalah Rabb kami.
Maka ketika kita dilahirkan, sungguh ketika kita dilahirkan dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah, ketika kita baru dilahirkan, sungguh kita menyaksikan bahwasannya Allah adalah Rabbuna, Allah adalah Rabb pencipta kita semua. Ma'asyiral mu'minin hafazakumullah. Hanya saja ketika kita dilahirkan ke dunia, kemudian dibina oleh kedua orang tua kita, apakah mampu kedua orang tua kita membimbing kita menjadi hamba Allah yang salih, hamba Allah yang bertakwa? Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para bapak, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya adalah menyatakan bahwasannya tidak ada ilah selain Allah. Artinya semua kegiatan yang dilakukan nanti di dunia hanyalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena musuh dari manusia, syaitan ar-rajim, yang membuat penyelewengan-penyelewengan, sehingga akhirnya sebagian orang tua tidak mampu mendidik anak untuk menjadi anak-anak yang salih. Maka sebagian dari dikatakan oleh Rasul, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Ma'asyiral mu'minin hafazakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian agar menunaikan janji kepada ahlinya. Kita telah berjanji bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah oleh kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah janji itu sudah kita penuhi? Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi pengkhianat yang mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan kalian menjadi pengkhianat atau mengkhianati amanah-amanah kalian sedangkan kalian mengetahui. Ma'asyiral mu'minin hafazakumullah. Makanya ketika Rasulullah SAW memberikan tanda orang-orang munafik, di lisan dia mengatakan beriman, tetapi hatinya menolak keimanan tersebut, Rasulullah SAW memberikan tanda gambaran orang munafik. Salah satunya adalah idza tumina khana. Apabila diberikan amanah, dia khianat. Ketahuilah, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, baik dari orang-orang musyrik, baik dia orang Yahudi, baik dia orang Nasrani atau Majusi. Allah jadikan satu di dalam neraka jahanam semuanya. Wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah dari kebersamaan dengan mereka, dan kita berlindung kepada Allah dari pedihnya siksa neraka jahanam. Ma'asyiral mu'minin hafazakumullah. Karena itu, jangan sampai kita menjadi pengkhianat yang mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ayat ini berkaitan di dalam sebuah tafsir sebutkan terhadap orang-orang munafik ketika Rasulullah SAW ingin membuka kota Mekah, ingin merebut kota Mekah. Lalu orang-orang munafik mengirim utusannya kepada Abu Sufyan
bahwasannya Rasulullah SAW sedang berangkat akan menaklukkan kota Mekah. Khudhu hidrakum, maka siap-siaplah kalian untuk menghadapi pasukannya Muhammad. Ada yang mengatakan ayat ini turun terhadap Abu Lubabah. Abu Lubabah adalah utusan Rasulullah SAW yang Rasul utus untuk menemui bangsa Yahudi Quraidah yang berkhianat kepada Rasulullah SAW. Abu Lubabah diperintahkan agar melihat, karena Abu Lubabah punya kedekatan dengan Bani Quraidah. Diperintahkan agar melihat mereka, dan ketika mereka sudah jatuh tidak berani lagi melawan, maka kumpulkan seluruh laki-laki yang perkasa atau yang menentang Rasulullah SAW. Dan tidak banyak ngomong, dan tidak boleh memberitahu apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW memerintahkan agar membunuh mereka semua. Ketika Abu Lubabah masuk ke Bani Quraidah, maka mereka membuat tipu daya. Semua anak-anak perempuan dan para perempuan dikeluarkan, menangis dengan histeris, takut akan dihukum. Terenyuhlah hati Lubabah. Kemudian di antara mereka yang laki-laki bertanya, apa hukuman untuk kami? Abu Lubabah tidak berkata, hanya memberikan sandi, yakni dengan menempelkan tangannya ke leher, bahwasannya mereka semua yang laki-laki akan dibunuh. Ketika itu Abu Lubabah sadar bahwasannya Abu Lubabah telah mengkhianati amanah dari Rasulullah. Padahal Abu Lubabah tidak menyampaikan secara lisan, hanya dengan kode saja. Bayangkan di negeri ini berapa banyak orang yang berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Berapa banyak yang berkhianat terhadap janjinya ketika masa sebelum diangkat menjadi pemimpin. Ma'asyiral mukminin hafizakumullah. Karena itu, ya, Abu Lubabah ketika mengetahui bahwasanya dirinya bersalah, beliau pulang, kemudian menangis jadi-jadinya, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana taubatnya dia? Tidak mau makan dan minum, tidak akan menyentuh makanan selama 7 hari. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya. Kemudian turunlah, ya, laqad taballahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan taubat kepada orang beriman. Ayat ini ditujukan kepada Abu Lubabah. Kemudian disampaikan oleh sahabat yang lainnya bahwasannya Abu Lubabah, sudah kau makan, mari berkumpul lagi dengan kami semua. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dirimu. Apa kata Abu Lubabah? La, tidak, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sendiri ke saya dan mengatakan bahwasannya Allah telah mengampuni diri ini. Terbalik dengan negara kita. Salah dan ketahuan salah, bukannya bertaubat, tetapi semakin menjadi. Karena itu, ma'asyiral mu'minin hafizakumullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang salih, maka sebaik-baik dari kesalahan kita adalah bertaubat dengan sebaik-baiknya taubat. Allah Subhanahu wa taala pun telah mengisyaratkan di dalam surah An-Nisa pula, yuridullahu ayyatuba alaikum wa yuridul ladzina tabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Sesungguhnya Allah menginginkan diri kita itu bertaubat, dan Allah menginginkan taubat kita itu diterima olehnya. Akan tetapi orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, senang kalian melenceng dari jalan yang benar. Ma'asyiral mukminin hafizakumullah. Karena itu, mari kita sama-sama
menjauhi sikap khianat. Allah telah mengamanahi kepada kita amanah berupa keislaman. Maka jagalah keislaman ini sampai kita mati. Karenanya Allah katakan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian masih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengamanahi kita seorang istri, maka jadikanlah istri kita istri yang salihah, bertakwa kepada Allah. Karena sesungguhnya kalimat pertama untuk berpasangan adalah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Ma'asyiral mukminin hafazakumullah. Sesungguhnya Allah mengamanahi kepada kita anak-anak yang tampan, rupawan, yang cantik, salihah. Maka mari kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Karena sesungguhnya mereka adalah harapan kita untuk mendapatkan kebaikan bukan hanya di dunia ini, tetapi di alam kubur dan di akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim innahu huwas samiul basir fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral mu'minin hafizakumullah. Di khutbah kedua ini khatib mengingatkan agar senantiasa kita bergaul dengan orang-orang salih, agar sikap khianat itu tidak gampang muncul dalam diri kita. Ketika kita kumpul dengan orang-orang baik, kita berharap kebaikan itu pun lahir dari diri kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Kalau kita ingin menjadi orang yang salih, maka kumpullah dengan orang-orang yang salih. Kalau kita ingin menjadi orang yang amanah, maka kumpullah dengan orang-orang yang amanah. Ma'asyiral mukminin hafazakumullah. Di akhir khutbah ini khatib juga mewasiatkan agar senantiasa menguatkan ketakwaan walaupun hanya dengan amalan yang ringan, walaupun hanya dengan senyuman yang terhias di bibir kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa dan diakui oleh Nabi kita Nabi Muhammad bahwasanya kita adalah pengikut beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liman lahu haqqun alaina
اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ثبت الإيمان على قلوبنا وثبت الأعمال الصالحة على أركاننا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصرنا وانصر المسلمين في كل مكان وكل زمان. وصلى الله على رسولك نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.